Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan membahas deklarasi yang mendukung Anies dari pandangan teori atribusi. Saya akan mulai dengan melihat beberapa waktu yang lalu itu ada deklarasi dari FPI Reborn yang mendukung Anies. Ya. Banyak komentar yang bermunculan saat itu. Tentu saja yang utama adalah bahwa Anies didukung oleh kelompok terlarang karena FPI ini sudah dilarang oleh pemerintah. Tapi yang kemarin itu muncul FPI Reborn. Nah, jadi dengan demikian Anies dianggap didukung oleh kelompok Islam terlarang. Berapa waktu kemudian, nggak sampai seminggu itu ada Majelis Sang Presiden yang mendeklarasikan juga mendukung Anies. Itu di Bidakara. Ya. Nah, kelompok ini sempat ricuh karena menggunakan bendera HTI, diduga ya menggunakan bendera HTI, sehingga Anies dicitrakan didukung juga oleh kelompok HTI dan ada juga beberapa anggota FPI di situ, termasuk mantan teroris, sehingga image yang diciptakan itu Anies betul-betul didukung oleh kelompok Islam terlarang. FPI, HTI, bahkan teroris, mantan teroris. Ya. Saudara sekalian, dari segi teori atribusi, ini menunjukkan konsensus, ya, hendak dimunculkan konsensus bahwa Anies didukung oleh kelompok Islam terlarang. Ya. Sayangnya, kira-kira sebulan kemudian, baru-baru ini ya, Nasdem dalam rakernasnya mendeklarasikan juga ya, memilih Anies Baswedan sebagai cawapres tahun 2024. Di situ juga ada Ganjar dan Andika. Dengan adanya pilihan capres dari Nasdem ini, maka image bahwa Anies itu adalah didukung oleh kelompok Islam terlarang menjadi direduksi, ya. Direduksi menjadi Anies didukung oleh beberapa kelompok, termasuk kelompok nasionalis Nasdem. Dengan demikian, saudara sekalian, dari segi strategi, kalau dukungan FPI Reborn dan Majelis Sang Presiden itu adalah rekayasa, maka sebenarnya itu adalah strategi yang keliru. Malah menunjukkan bahwa Anies didukung oleh segala golongan. Ya. Jadi saya melihat kalau itu rekayasa terlalu awal, ya. Harusnya nanti menjelang pemilu. Saudara sekalian, jadi dari segi teori atribusi yang terdiri dari distingsi, konsistensi, dan konsensus, dari segi konsensus, Anies sudah berada di atas angin. Kemudian dari segi konsistensi, ya, ada yang mengatakan bahwa FPI Reborn, Majelis Sang Presiden itu adalah rekayasa seperti yang saya sampaikan tadi. Apa betul demikian? Atau ada juga pertanyaan, apakah Nasdem sungguh-sungguh mendukung Anies atau hanya rekayasa aja atau cuma cek ombak kayaknya. Nah, ini waktu yang menentukan. Jadi di dalam teori atribusi itu konsistensi sangat berperan untuk melihat itu
rekayasa atau tidak. Artinya apa? Bila itu sungguh-sungguh, maka FPI Ribon ini akan deklarasi lagi, ya, membuat acara-acara yang support kepada Anies Baswedan. Ya, begitu juga HTI Ribon, ya, itu akan kelompok HTI yang Majelis Sang Presiden juga akan membuat acara-acara berikutnya. Demikian juga Nasdem akan memfollow up dukungannya kepada Anies. Semua ini tentu tergantung pada uang, terutama untuk FPI Ribon dan Majelis Sang Presiden. Karena satu kali deklarasi tentu butuh uang. Deklarasi mendukung Ganjar misalnya di Jepara itu butuh 2M, ya, sekali deklarasi. Jadi saudara sekalian, kalau ingin melakukan rekayasa, tentu kelompok ini harus mengeluarkan biaya yang tinggi. Artinya nanti pada bulan-bulan berikut kita akan melihat FPI Ribon ini akan lebih ramai lagi untuk mendukung Anies. Atau mantan HTI ini juga akan lebih ramai lagi mendukung Anies. Walaupun sudah ada bantahan dari FPI bahwa itu bukan FPI. Atau juga sudah ada bantahan dari jubir HTI bahwa yang deklarasi atau Majelis Sang Presiden ini bukan dari HTI. Jadi saudara sekalian, kita bisa melihat bahwa di dalam permainan penciptaan image, teori atribusi ini sangat penting sekali. Artinya apa? Teori atribusi ini ingin menjelaskan bagaimana cara orang menilai kita atau cara kita menilai orang. Ini sudah saya jelaskan di video yang ke-15. Baik, kalau dari segi konsensus Anies sudah cukup leading, karena image yang muncul malah Anies didukung oleh segala golongan. Maka secara konsistensi kita akan lihat nanti, karena masih ada 20 bulan menjelang pemilu. Dari segi yang ketiga itu dari segi distingsi, ya. Anies ini tidak distingsi saudara sekalian. Karena bukan hanya dia sendiri yang dipilih. Justru Prabowo yang memiliki distingsi tinggi. Artinya apa? Prabowo ini dalam survei-survei yang ada selalu menempati ranking pertama. Sedangkan 2, 3 itu gantian aja, Anies sama Ganjar. Jadi yang disting ini sebenarnya Prabowo. Nah, ini membuat kita lalai, ya, atau menimbulkan tanda tanya. Mengapa Anies yang diserang? Bukan Prabowo atau Ganjar, ya. Jadi sebetulnya dari segi ini kita bisa melihat bahwa bisa jadi Anies ini sudah menempati ranking tertinggi, karena sangat distinct sekalian. Hanya Anies yang sering diserang oleh para buzzer. Ya, berarti buzzer ini punya data bahwa Anies ini lebih potensial jadi presiden ketimbang Prabowo dan Ganjar. Tentu saja, ya, Ganjar sangat sulit, ya, kecuali dia keluar dari PDI. Prabowo juga walaupun survei-survei menunjukkan angka yang cukup tinggi, sebetulnya posisinya sangat sulit, ya. Dari segi usia, kemudian dari segi konsistensinya, bahwa pada pemilu yang lalu tentu saja dengan menjadi bagian dari koalisi Jokowi, Prabowo ditinggalkan oleh sebagian pendukungnya. Baik saudara sekalian, itu sedikit bahasan saya mengenai koalisi dukungan terhadap Anies dari sudut teori atribusi. Begitu juga Ganjar, sebetulnya kalau kita lihat kemarin Ganjar didukung oleh kepala desa.
beberapa wilayah kepala desa di Indonesia itu mendukung Ganjar. Nah, sayangnya hal-hal semacam ini bisa dipatahkan sebetulnya ya. Seandainya saja ada kepala desa lain yang mendukung Anies, maka konsensus dari Ganjar ini menjadi buyar juga. Ya. Jadi itu sedikit bahasan saya. Baik, saudara sekalian, kita lihat saja nanti dari segi waktu. Ya. Bisa jadi 5-6 bulan ke depan sudah ada perkembangan dari FPI Reborn, ada atau tidak, atau Majelis Sang Presiden, atau Nasdem, dan tentu saja kalau Demokrat bergabung dengan Nasdem, maka image mengenai Anies didukung oleh Islam terlarang atau Islam kanan, ekstrim, dan lain-lain itu akan segera terhapus dengan sendirinya. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk memahami hal ini lebih lanjut, silakan nonton video saya, video ke-15, Teori Atribusi. Terima kasih.